Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hartati Alimuddin, NIM C301-18156. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi 5 tahap pengambilan keputusan strategis untuk analisis CVP. 5 tahap pengambilan keputusan untuk analisis CVP. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis CVP. Analisis cost, volume, profit atau bisa disingkat CVP adalah suatu model yang sangat berguna untuk sebuah perencanaan dalam pengambilan sebuah keputusan manajemen untuk menentukan unit yang mengharuskan untuk dijual agar mencapai laba yang kita inginkan. Ada salah satu contoh yang bisa kita lihat untuk mengilustrasikan pengambilan keputusan strategis dalam analisis CVP. Di sini, Rus Telmatge mengoperasikan suatu bisnis layanan real estate yang telah menyediakan sebuah layanan sewa dan penilaian real estate. Rus Telmatge telah sukses karena pengetahuan dan pengalamannya serta adanya keahlian layanannya sehingga dia mendapati kepercayaan dari pelanggannya. Banyak pelanggannya yang telah memakai jasanya selama beberapa tahun ini. Salah satu barang yang paling utama yang ada di kantornya adalah alat pencetak pada komputer yang mencetak salinan foto dari kamera digitalnya tersebut. Untuk alat pencetak pada komputernya relatif tergolong murah untuk dibeli, yaitu seharga $99. Lain halnya dengan kotak tintanya yang harganya termasuk tergolong mahal, yaitu seharga $37,50 untuk hanya kapasitas salinan 500. Sedangkan kapasitas salinan 2000 sebesar $80. Terus mencetak foto sekitar 1000 foto per bulan. Menentukan isu strategis di sekitar masalah. Bisnis Rus yang berdasarkan layanan dan pengetahuan yang sangat handal, foto juga merupakan bagian dari layanannya yang harus diproduksi secara handal dan harus teliti. Apakah ada masalah dalam pencetakan atau penundaan untuk memperoleh foto bagi semua pelanggan dan harus juga menjadi kualitas cetak yang tinggi. Terima kasih, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Bismillah, perkenalkan nama saya Khairun Nufus, tambuk C301-18167 dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kedua, mengidentifikasi alternatif tindakan. Rus bisa membeli kotak tinta dengan mutu yang bagus 2000 salinan atau kotak tinta dengan mutu yang rendah 500 salinan untuk alat pencetak pada komputernya. Kotak tinta dengan mutu yang bagus akan membutuhkan biaya sebesar 4 sen per salinan. Sementara kotak tinta dengan mutu yang rendah akan membutuhkan biaya sebesar 7,5 sen per salinan. Membeli alat pencetak yang baru pada komputernya sebesar 150 yang memiliki biaya kotak tinta sebesar 60. Kapasitas 2000 salinan banding 3 sen per salinan menjadi pilihan alternatifnya. 3. Memperoleh informasi dan melakukan analisis alternatif. Pilihan pertama, mempertahankan mesin penyalin saat ini. Kotak tinta dengan mutu yang bagus akan membutuhkan biaya sebesar 40 per bulan. 1000 salinan dengan biaya sebesar 4 sen per salinan. Dan kotak tinta dengan mutu yang lebih rendah akan membutuhkan biaya sebesar 75 per bulan. 1000 salinan dengan biaya sebesar 7,5 sen per salinan. Biaya pembelian mesin penyalin dapat diabaikan ketika biaya pembelian tersebut merupakan biaya yang hilang. Dan oleh karena itu, kotak tinta dengan mutu yang bagus akan selalu menjadi pilihan biaya yang rendah. Pilihan kedua, mesin penyalin baru. Titik impas untuk mesin penyalin baru. Asumsikan Rus menggunakan kotak tinta dengan mutu yang bagus pada mesin penyalinnya saat ini. Akan menjadi sebesar 15.000 salinan atau 15 bulan pemakaian. Kenalkan, nama saya Bintang Ramadhani, staf C301-18156.
memberikan suatu alternatif yang diinginkan. Pilihan 1. Jika suatu kotak tinta tidak berpengaruh terhadap kualitas alat pencetak pada komputer, pilihan dibuat berdasarkan biaya yang lebih murah dan kotak tinta dengan kapasitas tinggilah yang dipilih. Selain itu juga, jika menggunakan kotak tinta yang lebih tinggi, dapat mengurangi terjadinya pergantian kotak tinta, sehingga mengurangi keterlambatan jika foto sudah sangat diperlukan. Pilihan kedua, selama 15 bulan ini, RUS akan mencapai titik lepas dari mesin penyalin. Ini bukan periode yang panjang, mengingat lamanya dia mulai berbisnis. Penambahan mesin baru ini akan menjadi suatu cadangan yang dapat digunakan jika salah satu mesin baru itu tidak dapat berfungsi. Jika dilihat dari kajian customer report atau mesin penyalin itu, terus melihat mesin penyalin yang mempunyai harga $150, kualitasnya tidak seperti mesin penyalin yang saat ini. Karena mempertimbangkan kualitas dan keterandalan dalam menjalankan bisnisnya, terus memutuskan memakai pilihan 1 karena memiliki kotak tinta dengan kapasitas yang lebih tinggi. Pada bagian 5, menyedia evaluasi yang terus-menerus terhadap efektivitas implementasi yang terjadi pada tahap 4. Terus melakukan peninjauan secara terus-menerus terhadap alat pencetak yang ada. Apabila RUS dapat menentukan suatu cara yang dapat mengurangi kebutuhan foto atau juga dapat menggantinya dengan alat pencetak berwarna pada komputer untuk mengganti kertas foto tersebut, dia mungkin saja mendapatkan biaya yang lebih murah dari biaya yang sebelumnya. Dia juga dapat mendapat mesin penyalin baru tersebut dari pemasok baru juga. Halo semuanya, nama saya Anik Indesari, stamp C301-18171. Saya akan menjelaskan materi mengenai analisis CVP untuk 2 produk atau lebih dari 2 produk. Pada umumnya, perusahaan memproduksi atau menjual eceran 2 atau lebih dari 2 barang. Kami telah memperlihatkan tentang bagaimana metode mengkalkulasikan model CVP pada satu barang. Saat ini misalkan ada perusahaan mempunyai sejumlah barang atau produk, mungkin ratusan atau ribuan barang. Perusahaan akan susah mengkalkulasikan serta mengartikan disebabkan oleh banyaknya titik impas. Selanjutnya, perusahaan akan mengalami kesusahan dalam menetapkan bagaimana biaya tetap perusahaan sebenarnya dialokasikan antar produk. Jadi, pada dasarnya pendekatan standar untuk perusahaan yang memiliki banyak produk adalah memakai rasio margin kontribusi atau Contribution Margin Ratio atau CMR yang sudah diterangkan pada bab sebelumnya. Pendekatan tersebut mengharuskan perusahaan untuk memperkirakan titik impas pada dolar penjualan yang bersumber pada perkiraan CMR rata-rata tertimbang pada semua produknya. Contohnya misalkan ada sebuah perusahaan yang mempunyai kebijakan penentuan harga uang berlaku untuk semua produknya, yaitu sebanyak 2 kali lipat dari biaya variabelnya. Maka CMR diperkirakan sebagai berikut. P sama dengan 2V atau V sama dengan 1/2P. Jadi rumusnya adalah CMR sama dengan P dikurang V dibagi P sama dengan P dikurang 1/2 dibagi Pi sama dengan 50%. Dengan memakai pendekatan CMR, perusahaan dengan biaya tetap sebanyak $100 juta dan CMR sebanyak 50% akan mempunyai titik impas penjualan sebanyak $200 juta. Jadi Y sama dengan $100 dibagi 0,5 sama dengan $200 juta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Yasim, stambuk C301-18121 dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai konsep Cost Volume Production atau CVP. Oke, dari materi selanjutnya, misalkan perusahaan tersebut hanya memiliki 2 atau 3 produk, atau dalam arti lain, jumlah produk yang relatif sedikit. Dalam kasus ini, perusahaan bisa saja dapat menghitung titik impas menggunakan margin kontribusi rata-rata tertimbang atau CMR rata-rata tertimbang yang dapat ditentukan secara langsung bagi produk tersebut. Kalkulasi dari margin kontribusi rata-rata tertimbang bagi sejumlah kecil produk didasarkan pada asumsi bauran penjualan, yaitu bagian setiap produk yang dijual akan tetap sama. Bauran penjualan dalam satuan dolar biasanya akan berbeda dengan bauran penjualan dalam satuan unit.
Jika dapat diasumsikan untuk bauran penjualan akan tetap sama dalam satuan unit, maka dengan itu kita dapat menggunakan pendekatan margin kontribusi untuk menghasilkan titik impas. Hal tersebut dapat konsisten karena untuk bauran penjualan sendiri akan sama dalam satuan unit dan titik impas dikalkulasikan dalam satuan unit. Begitu pula, jika asumsi bahwa bauran penjualan tetap sama dalam satuan dolar, kita bisa menggunakan pendekatan kontribusi margin rata-rata untuk dapat menghitung titik impas dalam satuan dolar. Bismillah, perkenalkan nama saya Fitrisya, stambuk C301-18134. Kemudian untuk mengilustrasikan, kita mengambil contoh Windbreakers yang menjual jaket olahraga ringan. Windbreakers memiliki 3 produk, yaitu Calm, Windy, dan Gale. Dapat dilihat dari gambar di atas ilustrasi biaya ketiga produk tersebut. Diharapkan total biaya untuk periode tersebut sebesar $168.000 dan kita asumsikan penjualan Windbreakers akan tetap konstan dalam dolar penjualan secara berturut-turut sebesar 50%, 40%, dan 10%. Titik impas dalam satuan dolar untuk ketiga produk dapat dikalkulasikan sebagai Y sama dengan $168.000 dibagi 0,21 menjadi $800.000. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Devi Reski Milenia, stambuk C301-18170. 3 produk untuk titik imbas dalam dolar dapat dikalkulasi sebagai berikut. Y sama dengan $168.000 per 0,21 sama dengan $800.000. Jadi, pada titik imbas Windbreaker sebesar $800.000 harus dijual dengan proporsi yang sama dari ketiga produk, seperti bauran penjualan pada tahun lalu. Penjualan untuk setiap produk sebagai berikut. Ini dapat kita lihat tabel samping. Ini adalah penjualan untuk setiap produk. Ada bagi Calm, bagi Windy, dan bagi Gale. Totalnya $800.000. Bauran penjualan pada penjualan jaket yang tepat akan menghasilkan margin kontribusi pada titik imbas yang tepat pula sebesar $168.000. Caranya $6 kali 13.334 ditambah $8 kali 10.000 ditambah $4 kali 2.000 sama dengan $168. Sekian dari pemaparan materi kami. Ucapkan terima kasih.